Scam Villains Self-Saving System Chapter 61. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Akan tetapi, dia tidak bersuara. Dengan dua bola matanya yang menonjol keluar, seluruh tubuhnya membeku seperti patung batu. Shen Qingqiu menahan napas. Suara gemericik bisa terdengar dari tenggorokan Tuan Istana Tua dan pembuluh darah merah merayapi matanya. Namun, dia tidak bisa bergerak satu langkah pun. Akhirnya, hahaha, hahaha. Apakah Shen Qingqiu begitu bodoh dan suci sehingga ketika dipukuli, dia tidak akan melawan? Memperlakukannya seperti dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa menamparmu kembali di wajah sambil menyeret orang lain. Ciu Haitang berseru, ada apa? Dia bergerak untuk menarik pedangnya, tetapi Shen Qingqiu menyela, Nona Ciu, aku menyarankan agar kamu tidak menarik pedangmu dengan sia-sia kecuali, tentu saja, kamu ingin berakhir seperti dia. Curiga, Ciu Haitang berbalik menghadap Tuan Istana Tua dan berteriak. Di antara lipatan kerutannya yang dalam, wajah Tuan Istana Tua itu berbintik-bintik dengan bintik-bintik hijau dan berkerut karena rasa sakit yang tak tertahankan. Ciu Haitang gemetar, Shen Ciu. Kamu, apa yang telah kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa, kata Shen Qingqiu. Apakah kamu lupa bahwa kita ada di pemakaman orang lain? Apakah menurutmu iblis tidak akan memiliki perlindungan? Faktanya, yang melayang di udara seperti dandelion yang ditiup adalah spora tanaman iblis, Qingxi. Tanaman ini menggunakan tubuh makhluk hidup untuk berkecambah dan tertarik pada orang yang memancarkan qi, baik itu energi spiritual maupun energi iblis. Ini juga mengapa Shen Qingqiu lebih memilih menggunakan seni bela diri daripada teknik qi sebelumnya. Qingxi menyematkan dirinya ke dalam tubuh korbannya tanpa rasa sakit kecuali mungkin hanya sedikit gatal. Namun, begitu ia bertunas, ia merobek dagingnya dan masuk ke dalam pembuluh darah. Semakin cepat qi bersirkulasi, semakin cepat ia tumbuh. Jika seorang kultivator melepaskan energi puncaknya, itu bisa berkecambah dalam sekejap. Tuan Istana Tua telah menyerang dengan raungannya, memfokuskan qi-nya di sekitar kepala dan tenggorokannya. Bukan hanya wajahnya, sepertinya bagian dalam mulut dan tenggorokannya tersumbat oleh tunas tanaman iblis ini, dengan sulur permukaan seperti bulu dan akarnya tenggelam di bawah kulit, menjangkau jauh ke dalam saraf. Shen Qingqiu berkata, Tuan Istana Tua tidak boleh berteriak lagi. Jika tidak, itu akan tumbuh tanpa henti sampai mencapai otakmu, maka sungguh, kamu akan mati. Menghadapi pemandangan yang menakutkan dan menjijikkan ini, Ciu Haitang menutup mulutnya dan mencoba menahan rasa pusingnya, tetapi gagal. Matanya berputar ke tengkoraknya dan dia jatuh pingsan. Dengan satu orang tidak bisa bergerak dan yang lainnya pingsan, ini benar-benar kemenangan. Shen Qingqiu menghela nafas lega dan berjuang untuk berdiri dengan Luo Binghe di pelukannya. Otot menegang dan melalui gigi yang terkatup, Tuan Istana Tua dengan samar berkata, jangan bersukacita terlalu dini, kamu tidak lebih baik. Wajahnya berkerut kesakitan dan tunas di wajahnya bergetar saat dia mengucapkan beberapa kata ini. Shen Qingqiu hanya menjawab dengan terengah-engah. Dari lengan kanannya hingga ke kanan di atas bahunya, rasa sakit histeris yang dalam tanpa ampun menusuk daging dan sarafnya. Untuk memblokir dua pedang sebelumnya, dia terpaksa menggunakan kultivasi qi-nya dan sekarang spora berkecambah. Namun, untungnya, dan paling tidak, Luo Binghe aman. Melihat Shen Qingqiu setengah menyeret setengah membawa Luo Binghe pergi, Master Istana Tua menahan tangisnya dan terjatuh dari kursi roda dalam keadaan terdesak, menyeret tubuhnya yang tidak memiliki kaki melalui bunga dan rumput di tanah pemandangan yang memilukan dan menakutkan. Tuan Istana Tua mendesah, jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Shen Qingqiu mempercepat langkahnya, tetapi siapa yang tahu bahwa wajah Tuan Istana Tua tiba-tiba akan berubah menjadi keras dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan suara gemuruh. Dia ingin membawa mereka bersamanya ke kuburan. Shen Qingqiu tidak dapat mengetahui apakah Tuan Istana Tua tidak mau membiarkan mereka pergi atau dia hanya menolak membiarkan Luo Binghe hidup. Shen Qingqiu menggunakan sarung tua itu untuk menahan serangannya. Tangan kanannya gemetar saat rasa sakit merobek tubuhnya dari gerakan yang memperburuk pustula yang melepuh ini sambil melindungi Luo Binghe dengan protektif. Dalam kabut yang menyiksa, dia berbalik ke arah Tuan Istana Tua dan darahnya melonjak, niat membunuh berkobar di matanya. Hanya dengan satu raungan itu,
bahkan lebih banyak pustula mulai tumbuh dari kulit istana tua, meluas bahkan ke sudut matanya. Namun, dia tidak lagi merasakan sakit saat dia tertawa liar, berguling-guling di tanah seperti sosis babi sampai dia mencapai Ciu Haitang. Berteriak keras ke telinganya seperti orang gila, dia berkata, apakah kamu tidak ingin membunuh Shen Qingqiu? Dia tepat di depan matamu. Cepat bangun, bunuh dia, bunuh mereka semua. Ciu Haitang terbangun dengan canggung setelah Tuan Istana Tua berteriak padanya. Membuka matanya ke wajah seperti kulit jeruk layu berbintik-bintik dengan benda aneh yang tidak diketahui, darahnya terkuras. Menjerit histeris, dia menebas dengan pedangnya. Shen Qingqiu, takut dia akan mengganggu Ci-nya lebih jauh sehingga menarik spora yang tersisa, berteriak, tenang. Tidak terpengaruh, Tuan Istana Tua berteriak, cepat, segera, apakah kau tidak memintaku untuk membantu? Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, lakukan sekarang. Ciu Haitang bertemu dengan mata Shen Qingqiu, tatapan mereka stabil dan tak tergoyahkan. Secara keseluruhan, Shen Qingqiu tidak memiliki permusuhan apapun untuk Ciu Haitang. Dia adalah korban Shen Qingqiu asli. Namun, jika dia bersikeras menghalangi jalannya, dia tidak akan ragu untuk membalas. Anehnya, Ciu Haitang bukanlah mesin pembunuh sembarangan di masa lalu. Melirik antara Shen Qingqiu dan Luo Binghai yang dipeluknya, dia tidak hanya tidak maju, tetapi mundur beberapa langkah. Bibirnya bergetar, dia berkata, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Itu palsu. Itu semua palsu. Dia bukan saudaraku. Kakakku tidak pernah salah. Dia bukan kakak laki-lakiku. Kau berbohong kepadaku. Apa yang sedang terjadi? Dia menangis dan berteriak, aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalau itu seperti ini. Aku tidak melakukan apa-apa, jadi mengapa aku harus menanggung penderitaan bertahun-tahun? Shen Qingqiu tercengang. Ciu Haitang hanya pingsan sebentar, jadi mengapa ketika dia bangun, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda? Atau mungkin, itu karena dia melihat sesuatu yang tidak bisa dia terima dan ketakutan sampai dia menjadi gila. Shen Qingqiu mengira ada sesuatu yang salah dan dengan tegas berkata, jangan bergerak. Tuan Istana Tua berteriak, apa yang kamu tunggu? Ciu Haitang, setelah kehilangan kewarasannya, memegangi kepalanya saat dia berteriak pada Shen Qingqiu, persisnya bagaimana perasaanmu ketika kamu melihatku? Apakah kamu membenciku, mengasihaniku? Mengapa kau ingin menyiksaku dengan menahanku di dunia ini? Kenapa kamu tidak membunuhku? Kenapa kamu tidak membunuhku? Setelah diteriaki secara acak, Shen Qingqiu cukup bingung sehingga Ciu Haitang mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia memanggil dari belakang, kembali. Jika kau berlarian di makam suci, kau pasti akan mati. Akan tetapi, dia sudah lari ke kejauhan dan dia tidak punya waktu untuk mengejarnya. Shen Qingqiu merasa kehilangan. Di dalam hatinya, dia menyalakan lilin untuknya dan terus maju. Tuan Istana Tua hanya bisa menyaksikan saat dia lari ke kejauhan. Saat Shen Qingqiu mulai pergi juga, secercah harapan terakhir dari Tuan Istana Tua menghilang tanpa jejak. Dia berada di tanah, linglung, sebelum dia tiba-tiba membenamkan kepalanya ke rumput yang mengelilinginya dan merobek seteguk tumbuhan. Tuan Istana Tua terus tertawa tak terkendali. Saat dia tertawa, kecambah di atas kepalanya mulai tumbuh lebih cepat, lebih panjang, dan lebih padat. Dalam sekejap, seluruh kepalanya tampak seperti dibungkus dengan tanaman merambat. Tidak lama kemudian, dia tidak bisa tertawa lagi. Shen Qingqiu hampir bisa mendengar suara tengkoraknya diremas. Tuan Istana Tua mengembuskan napas gemetar beberapa kali sebelum kepalanya jatuh ke tanah. Dia tidak akan pernah mengangkatnya lagi. Meskipun dia adalah kepala sebuah klan, dia mati dengan cara yang mengerikan dan menakutkan. Itu sudah cukup untuk membuat orang mengeluh dengan rasa kasihan. Sebelum Shen Qingqiu mampu mengambil lebih dari beberapa langkah, suara bergema terdengar di samping telinganya. Sepertinya datang dari segala arah. Suara Tianlang Jun menunjukkan tanda-tanda geli, Master Puncak Shen mampu memainkan permainan petak umpet yang hebat. Mengapa kamu tidak menebak berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai kita bertemu lagi? Shen Qingqiu berkeringat dingin saat dia mengulurkan tangan untuk menyentuh kakinya dan menemukan benda asing. Qingxi telah mengikuti pembuluh darah untuk tumbuh di kakinya. Suara Tianlang Jun dilontarkan lagi, kamu telah menuju ke timur sepanjang waktu. Apakah karena kamu ingin kembali ke lubang di penghalang pelindung untuk melarikan diri dari makam suci?
Bajingan ini benar-benar tahu kemana dia menuju. Shen Qingqiu mencoba untuk menahan keterkejutannya sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat kakinya. Jika dia membiarkan Qingxi di kakinya berakar, ketika saatnya tiba, dia tidak akan bisa pergi bahkan jika dia mau. Shen Qingqiu mengertakkan gigi dan melirik Luo Binghe. Kemudian, dia mengeraskan hatinya, merobek celana di jubahnya, mengambil segenggam kecambah, dan dengan kejam menariknya. Otaknya sepertinya telah memunculkan beberapa puluh detik kehampaan. Rasa sakit itu terasa seperti merobek sebagian dagingnya. Shen Qingqiu merapikan celananya dan perlahan-lahan kembali ke dirinya sendiri sebelum dia menyadari bahwa suara yang dia buat saat dia terengah-engah seperti dia mencoba untuk menahan isak tangis. Saat ini, dia bahkan tidak dapat menjangkau untuk menyeka wajahnya. Tidak mungkin, ini benar-benar sangat menyakitkan. Meski darahnya mengalir seperti sungai, setidaknya dia akhirnya bisa berjalan kembali. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Luo Binghe terlihat dalam kondisi yang menyedihkan. Nah, siapa yang menyangka kalau penampilannya saat inilah yang dianggap 120% menyedihkan. Karena Tian Langjun tahu di mana dia berada, dia pasti akan pergi ke tempat Shen Qingqiu berada. Jika dia terus membawa Luo Binghe bersamanya dan pergi ke timur, mereka pasti akan langsung bertemu dengan kerabat baik Luo Binghe itu. Shen Qingqiu meninggalkan makam kuno yang mirip hutan dan melewati beberapa ruangan lain di dalam makam. Dengan cepat, dia mengambil peti batu yang bisa dianggap bersih dan nyaman dan melindungi kepala Luo Binghe, dengan hati-hati menempatkan muridnya yang tidak sadarkan diri ke dalam. Dia mengulurkan tangan dan meletakkan punggung tangannya di dahi Luo Binghe. Itu masih cukup panas untuk membakar tangannya. Di tengah dahi Luo Binghe, tanda iblis memancarkan cahaya merah terang. Shen Qingqiu meletakkan pedang iblis hati di bawah tangan Luo Binghe. Dia mengumpulkan ketenangannya sebelum akhirnya menyegel peti mati itu. Tian Langjun berjalan tidak tergesa-gesa di depan, sementara Zhu Zilang mengikuti dari belakang. Saat jalan batu berbelok, mereka melihat Shen Qingqiu berdiri di tengah kuburan dengan pedang Xiu Ya di tangannya. Dia mengawasi mereka dengan dingin, tampak seolah-olah dia telah menunggu kedatangan mereka untuk sementara waktu. Setengah dari jubah hijau mudanya diwarnai merah tua. Darah mengalir di atas jejak darah kering di tangan kirinya dan menetes ke lantai. Bibirnya tampak sepucat wajahnya. Tian Langjun tercengang. Hanya beberapa saat sejak interaksi kita sebelumnya. Bagaimana bisa Tuan Puncak Shen babak belur begini? Shen Qingqiu kembali menatapnya. Dia jelas ditelan utuh oleh pilar magma yang menyala di makam kemarahan itu. Namun, sekarang, kau bahkan tidak bisa mencium aroma jamur panggang dari tubuh Tian Langjun. Satu-satunya tanda kesulitan adalah ujung pakaian hitamnya yang kering terbakar. Di mana logikanya? Tian Langjun bertanya, di mana murid tercinta Master Puncak Shen? Shen Qingqiu berkata, dia pergi. Tian Langjun tertawa, jika Master Puncak Shen masih di sini, bagaimana mungkin dia akan pergi? Shen Qingqiu juga mulai tertawa bersamanya. Saat mereka terus tertawa satu sama lain, Tian Langjun tiba-tiba tidak bisa tertawa lagi. Karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengambil langkah maju. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat rintangan itu. Dia tidak menyadari bahwa dia dibekukan oleh lapisan es kristal yang tebal dan padat dari telapak kakinya hingga pinggangnya. Area yang menutupi terus menaiki tubuhnya. Kondisi Zhu Zilang lebih buruk darinya. Kedua kaki dan salah satu lengannya sudah membeku di tempatnya. Tian Langjun akhirnya menyadari bahwa makam tempatnya berada sangat dingin. Dia dengan cemberut berkata, Mo Beijun. Aula makam ini benar-benar diciptakan oleh nenek moyang Mo Beijun. Mereka memiliki afinitas yang unik dan alami untuk mengendalikan es dalam ras iblis. Oleh karena itu, aula makam di belakang mereka juga terkait erat dengan es. Di makam suci, ada arena dan properti di mana-mana untuk digunakan. Bahkan jika dia tidak terlibat dalam konflik secara pribadi, ada hal lain yang bisa digunakan untuk menahan lawan. Shen Qingqiu ingat bahwa dalam novel aslinya, segera setelah ada sesuatu dengan suhu lebih tinggi dari udara di aula makam, itu akan segera dibekukan menjadi patung es. Setelah 2-3 hari, ia akan pecah menjadi pecahan es. Jadi, sebelum dia masuk ke dalam, dia mengedarkan energi spiritualnya untuk menurunkan suhu tubuhnya sendiri serendah mungkin. Itulah mengapa dia tampak begitu pucat. Dalam upaya untuk mengucapkan satu kalimat, es padat sudah naik ke dada Tian Langjun.
Ekspresinya tidak berubah. Bahkan dengan tangannya yang tertutup energi iblis, dia masih belum bisa memecahkan kristal es yang menutupi tinjunya. Efek yang dimilikinya sangat minim. Bahkan jika es tidak dapat membekukannya selamanya, setidaknya itu dapat menghabiskan waktu sekitar 1 jam. Tianlang Jun berkata, sepertinya itu bukan kesalahan persepsiku. Master Puncak Shen tampaknya benar-benar mengetahui daerah terlarang iblis seperti punggung tangannya. Shen Qingqiu tidak menjawab. Dia melambai pada mereka sebelum berbalik dan pergi. Tianlang Jun melirik Zhu Zilang dan dengan tenang berkata, aku sudah memberitahumu sebelumnya, jika kamu benar-benar berniat membawa Master Puncak Shen ke alam iblis, kamu harus berjanji bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah. Kau tahu apa yang harus kau lakukan? Zhu Zilang dengan tenang berkata, bawahan ini mengerti. Setelah mendengarkan interaksi mereka, Shen Qingqiu tiba-tiba merasa seolah-olah dia lupa atau tidak memperhitungkan sesuatu yang sangat penting. Akhir chapter 61. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.